Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, dari nikmat kesehatan, nikmat anggota badan yang lengkap, organ-organ yang lengkap, mata yang dapat melihat, hidung kita yang masih bisa mencium, telinga kita yang dapat mendengar, lisan kita yang masih bisa berucap, hati kita yang masih bisa merasakan kebenaran dan kebatilan, dan juga al-Islam dan al-Iman, di mana itu adalah puncak dari segala kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini. Karena kedua kenikmatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dengan iman dan Islam ini untuk mempelajari agama ini dengan benar, yaitu dengan ilmu. Apa ilmu itu? Adalah ma'rifatullah. Ilmu itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengetahui agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maka yang kedua, setelah kita mempelajari ilmu dalam Islam ini, yang diwajibkan bagi kita juga untuk beramal, al-amalu bihi. Kita harus beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ya. Dengan beramal, maka ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalaulah kita memiliki ilmu dan kita tidak pelajari dan kita tidak amalkan ilmu tersebut, maka itu bukan suatu ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu itu akan menjadi hujjatun alaina, bukan hujjatun lana. Kata Rasulullah SAW, itu Al-Quran itu akan menjadi hujjatun laka atau hujjatun alaika. Al-Quran itu akan menjadi alasan bagi kalian untuk Allah masukkan ke surganya Allah, atau akan menjadi alasan bagi Allah untuk mengazab kalian. Itu ilmu. Jadi dengan beramal, maka ilmu itu akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah berdakwah atau mengajak orang ke jalannya. Ad-da'watu ilaihi, mengajak orang-orang di sekitar kita, ya, terutama setelah diri kita. Siapa yang pertama? Yang terutama bagi kita adalah keluarga kita. Setelah keluarga kita, baru orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, gimana caranya kita berdakwah kalau kita tidak memiliki ilmu? Kita harus berilmu tentang apa yang kita dakwahkan. Ya. Setelah itu, yang keempat adalah bersabar di atasnya. As-sabru 'alal adza fihi. Kita harus
sabar di atas gangguan manusia, di atas 3 hal yang tadi: menuntut ilmu, beramal dengannya, mendakwahkan kepada ilmu ini. Ya, kepada beramal dengan ilmu ini. Kenapa kita harus bersabar di atasnya? Karena orang yang mengerjakan 3 hal di atas pasti akan mendapat gangguan dari manusia. Orang yang mengajak ke amar ma'ruf dan nahi mungkar pasti akan mendapat gangguan dari manusia. Orang yang mengajak ke kebenaran akan diganggu. Orang yang melarang dari keburukan pasti akan diganggu oleh manusia. Maka kita harus bersabar. Ketika Allah berfirman di surat Luqman, Allah memerintahkan lewat lisannya Luqman Al-Hakim untuk berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku yang aku cintai, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah kepada kebenaran. Ajak manusia kepada kebenaran. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia, laranglah manusia dari mengerjakan kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah kalian di atas itu. Ya, karena orang yang mengajar amar ma'ruf dan nahi munkar pasti mendapatkan gangguan yang sangat berat dari para manusia. Maka kita harus bersabar di atasnya. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian, bersabar itu adalah perkara-perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar pahalanya tidak ada batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betul-betul kita harus bersabar dengan apa? Karena pasti kita dicela. Ketika kita mengajak keluarga kita kepada kebenaran, maka kita dibilang orang yang keras, atau kita dibilang orang yang kaku, atau kita dibilang orang yang nggak mencintai keluarganya. Padahal justru bentuk kecintaan kita kepada keluarga kita adalah dengan mengajak mereka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang merupakan bentuk kebencian atau bukan bentuk cinta kita kepada keluarga kita adalah ketika kita membiarkan keluarga kita itu terjerumus di dalam suatu dosa dan kita nggak ingatkan. Ya, ketika keluarga kita bertenggelam di dalam suatu dosa, ya apapun, dosa riba misalkan, dosa membuka aurat, dosa menggibah, ya, dosa lain-lain sangat banyak, atau amal-amal yang diada-adakan, ya, amal yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Maka kita harus ingatkan keluarga kita, karena orang yang berilmu itu, kalau dia diam saat dia melihat pelanggaran di sekitarnya, maka dia seperti setan yang diam. Ya. Kalau misalkan orang yang berilmu tidak memperingati orang di sekitarnya, tidak mengajak orang kepada kebaikan, memperingatkan orang dari keburukan, maka apa manfaatnya? Dia memiliki ilmu, nggak ada manfaatnya. Maka ilmu yang bermanfaat adalah 3 hal yang tadi kita sebutkan, dengan menuntut ilmu, beramal, berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, berdakwah itu harus dengan manhajnya atau caranya Rasulullah SAW, bukan dakwah dengan cara kita masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah manusia kepada jalannya Rabbmu dengan hikmah, bil hikmah. Maksudnya apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Hikmah itu menaruh sesuatu di tempatnya, itu namanya hikmah. Adapun yang kebalikannya adalah zalim. Orang yang zalim tidak menaruh sesuatu pada tempatnya. Ya. Dan 4 hal yang kita sampaikan tadi, berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atasnya, merupakan suatu kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr. Kata Allah apa di surat Al-Asr yang kita sudah hafal semua?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala. Demi masa itu berarti Allah bersumpah karena masa ini sangat berharga dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan hal-hal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan kita sia-siakan waktu-waktu kita. Jangan kita sia-siakan waktu kita yang tersisa hanya sedikit ini. Waktu kita yang tersisa hanya gak sampai 2 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia yang 60-70 tahun itu di sisi Allah hanya 1,5 jam. Kalau kita bandingkan dengan 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-'ashr, dengan waktu, demi waktu. Sesungguhnya manusia ini seluruhnya, berarti al-insan semuanya. Di sini ada alif lam al-istighraq namanya. Alif lam yang menyelami seluruh jenis yang disebutkan setelah alif lam itu. Berarti apa? Al-insan. Semua manusia di dalam ini. Dalam ayat yang disebutkan ini, kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-insan, seluruh insan, semua manusia betul-betul dalam kerugian. La fi khusr. Berarti apa? Kerugian berarti neraka, maksud Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati. Orang yang beriman juga itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan berwasiat kepada hak. Maksudnya apa? Pertama tadi berilmu itu gak mungkin orang beriman kalau dia tidak menuntut ilmu. Kalau dia tidak berilmu, dia gak mungkin beriman. Ya. Jadi yang namanya iman itu diyakini di hati, diucapkan di lisan, dan dikerjakan oleh anggota badan kita. Tasdiqun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu namanya iman. Diucapkan di lisan dan dikerjakan oleh anggota badan. Ini namanya iman. Kalau iman itu hanya di hati, nggak dikerjakan, bukan namanya iman. Dan juga kalau hanya beramal tapi di hati nggak ada, apa orang ini? Munafik, kafir. Ya, orang munafik di bawahnya orang kafir. Derajat siksaan Allah kepada orang munafik itu lebih keras daripada orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah. Daroka itu berarti ke bawah, daroka. Kalau darajat ke atas. Kalau ke bawah darokat. Yang paling bawah innal munafiqina fid darkil asfal. Paling bawah keraknya neraka jahanam. Al-munafiq. Maka kita harus beramal dan kita beriman. Ya, dengan menuntut ilmu, beramal soleh. Syaratnya amal soleh ada 2 tadi yang sering kita sebutkan, bahwa ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah mendakwahkan kepadanya, wa tawassaw bil haq. Tawassaw bil haq itu berwasiat. Berwasiat kepada jalan yang benar, maksudnya kepada jalan siratul mustaqim, jalan Allah dan Rasulnya. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Kita nasihati orang-orang yang gak sabar dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati orang-orang itu agar mereka bersabar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini atau surat ini sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah gak menurunkan surat yang lain. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Allah tidak menurunkan atau hanya menurunkan hujahnya itu hanya surat ini, ya, nggak ada surat yang lain yang Allah turunkan, maka telah cukup bagi mereka semua. Maka surat yang pendek ini maknanya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab dalam kitabnya Imam Al-Bukhari berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sebelum berdakwah dan beramal harus berilmu dulu, wajib.
Orang yang berdakwah nggak memiliki ilmu, tidak boleh dia berdakwah, bahkan dia akan menyebabkan kerusakan yang lebih banyak daripada kebaikan yang dia sebarkan. Ya, ada golongan-golongan yang mereka menganggap ilmu sedikit aja itu mereka udah cukup untuk keluar berkelana ke masjid-masjid kemana, namanya khuruj mereka bilang. Ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Padahal baru tahu 1 ayat Al-Quran. Mereka berdakwah dengan cara seperti itu. Ini menyesatkan umat. Bahaya dengan berdakwah dengan cara seperti ini. Ya, mereka berdalil dengan balighu anni walau ayah. Kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Sampaikan dariku walaupun dengan 1 ayat. Ini benar artinya, tapi dengan penerapan yang benar juga. Bukan berarti kalau kita hanya mengetahui 1 ayat, misalkan kita hanya tahu 1 ayat alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita berdakwah. Enggak seperti itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi harus kita ar-rasikh, orang yang kokoh ilmunya. War-rasikhuna fil ilm, yang Allah sebutkan di surat Ali Imran. Orang-orang yang kokoh ilmunya itu yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka beriman dengan iman yang kuat, yang mereka mengetahui ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang benar-benar jelas artinya, hukumnya, dan ayat-ayat yang ada tasyabuh di dalamnya, artinya tidak jelas. Maka setelah itu kata Imam Al-Bukhari atau kata Imam Syekhul Islam di sini, wa dalilu, dalilnya dari perkataan tadi al-ilmu atau bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya apa? Adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka pelajarilah dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah, tuntut ilmulah bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Baru apa? Baru minta ampun dengan dosa-dosa kalian. Kalau kalian sudah berilmu, kalian sudah beramal dengan la ilaha illallah, baru kalian minta ampun dengan dosa-dosa kalian. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Maka akhwati fiddin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui 3 hal ini, ya, dan beramal dengannya. Kita harus mengetahui 3 hal ini dan kita beramal dengannya. Apa itu? Yang pertama adalah sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kita. Innallaha khalaqana wa razaqana, dan Allah yang memberi rizki kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah gak pernah membiarkan kita begitu saja, gak dikasih hidayah, gak dikasih rizki, gak dikasih pendidikan sama Allah Subhanahu wa taala, gak pernah. Allah selalu memperdulikan hambanya. Cuma hambanya ini mau gak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Mau gak menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita melihat poster-poster kajian, ya kan? Atau ada kajian-kajian online. Itu bertebaran sekarang di Jakarta, di seluruh kota-kota selain Jakarta, di seluruh dunia. Tetapi hati kita gak tertarik sama kajian-kajian yang menyebabkan kita berilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu balik lagi ke diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah sudah memberikan hidayahnya, menyebarkan hidayahnya di muka bumi ini. Tergantung kita mau ambil hidayah yang mana. Kita mau ambil hidayah yang di jalan yang lurus atau hidayah yang sesat, jalan yang sesat. Nauzubillahi min dzalik. Bal arsalna ilaina rasulan. Bahkan Allah menurunkan rasulnya untuk kita. Seorang nabi yang mempunyai nasab paling tinggi, yang mempunyai ciptaan paling tinggi, yang paling indah, yang mempunyai akhlak yang paling indah, ya, yang mempunyai rasa belas kasih paling indah, segalanya paling indah di Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang menaatinya, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati Nabi Muhammad SAW, maka
dia akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW di suatu hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, kata Rasulullah SAW, illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Wa qalu, mereka berkata para sahabat, wa qalu man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang gak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat atau durhaka kepadaku, gak mau turut kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Wadalil, dan dalilnya dari perkataan ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul juga sebelum Nabi Muhammad SAW. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian rasul yang menjadi saksi bagi kalian. Nanti Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bahwa sudah menyebarkan Al-Quran, menyebarkan penjelasannya, ya, menjadi saksi. Sebagaimana Allah telah utus juga rasul-rasul kepada Fir'aun rasulah. Fa'asa Fir'auna rasulah, fa'asa Fir'aunur rasulah. Maka Fir'aun itu durhaka terhadap rasulnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Fa'asa Fir'aunur rasulah fa'akhadnahu akhdhan wabila, maka kami ambil dia dengan azab yang sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho terhadap kesyirikan hamba-Nya. Ya. Yang kedua adalah Allah tidak pernah ridho atas kesyirikan yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak pernah ridho atas kesyirikan yang dikerjakan hamba-Nya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab, tidak juga malaikat yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala enggak boleh disekutukan dengan Allah. Wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu, apa dalilnya? Qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian sekali-kali berdoa kepada Allah dan bersama selain Allah. Berarti Allah menyebutkan bukan hanya berdoa kepada selain Allah, tapi berdoa kepada Allah bersama-sama juga dengan berdoa kepada selain Allah. Itu yang banyak dikerjakan sekarang. Coba kita lihat, orang-orang mengaku mereka datang-datang ke kubur yang didirikan masjid, padahal kan nggak boleh. Kuburan yang dibangun masjid, padahal kuburan itu harus diratakan, udah nggak boleh. Ya, terus mereka datang ke situ, mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keberkahan kuburan tersebut. Mereka ngakunya mintanya sama Allah, tapi supaya kuburan itu menyampaikan kepada Allah. Namanya apa? Tawassul. Tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, semua tidak ada yang pernah mengerjakan hal seperti ini. Tetapi yang mengaku keturunannya Nabi Muhammad SAW malah menyebarkan hal-hal seperti ini. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, ini nggak boleh kita ikuti mereka dengan berdalil terhadap keturunan, nggak boleh. Ya. Bahkan siapapun yang membawa kebenaran, entah itu keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan, itu kita ikutin. Tetapi walaupun dia seorang yang mengaku keturunan Nabi, padahal kita nggak bisa membuktikan dia keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan, tetapi membawa hal-hal yang nggak disyariatkan, bahkan memerangi agama Allah. Kesyirikan ini adalah satu hal yang paling dahsyat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak pantas mereka diikuti. Sebaiknya kita mencari guru-guru yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mencari dunia dalam berdakwah dalam agama ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun.
Ikutilah orang-orang yang tidak meminta ajar, tidak meminta ganjaran, tidak meminta upah kepada kalian. Ya, jadi maksudnya mereka ikhlas waktu mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengharapkan ganjaran dari sisi Allah. Bahkan para nabi disebutkan di surat Asy-Syu'ara, ya. Kata mereka itu, aku enggak meminta ganjaran dari kalian, aku hanya menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya. Apa itu dalilnya? Tadi kita sudah sebutkan yang nomor 2, poin nomor 2, bahwa Allah tidak ridho terhadap kesyirikan yang dikerjakan oleh hambanya. Yang ketiga yang harus diketahui dan harus kita amalkan juga adalah anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Barang siapa, ya, sesungguhnya orang yang mentaati Rasulnya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi mereka untuk bercinta-cintaan, ya, atau menjadi pelindung orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Contohnya misalkan Israel, negara Israel yang kita faham mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Iran juga memusuhi Allah dan Rasulnya, ya kan? Ya, walaupun mereka saling berperang, ya, yang satu Yahudi, yang satu Syiah, ya kan? Itu dua-duanya bukan Islam. Kita nggak boleh mualah melindungi mereka, nggak boleh memuji-muji mereka, nggak boleh. Ya, kita biarin aja mereka berperang, biarin mereka hancur, Allah hancurkan mereka, biarin aja. Ya, mudah-mudahan Allah merdekakan Palestina karena mereka saling menghancurkan gitu. Allah yang kasih hikmah di sana karena mereka saling menghancurkan supaya mungkin kaum muslimin selamat yang diserang oleh Israel, ya. Jadi apa dalilnya dari perkataan ini bahwa di surat Al-Mujadalah di ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kalian tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir mereka saling bercinta-cintaan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang yang melanggar Allah dan Rasulnya, maksudnya orang-orang kafir. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang kafir itu bapak-bapak mereka. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau teman dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka adalah orang-orang yang Allah tuliskan iman di hati-hati mereka, dan Allah menguatkan roh mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min, dari roh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, roh, atau bisa juga roh ini disebut Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah kuatkan mereka orang-orang yang beriman ini. Wa yudkhiluhum jannatin tajri, dan Allah akan masukkan orang-orang yang beriman ini yang tidak bercinta-cintaan, tidak melindungi dan tidak memuji-muji orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah akan masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Hizbullah. Ini adalah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita sebutkan di surat Al-Mujadalah ayat terakhir ini adalah Hizbullah. Ya, bahkan mereka ada yang mengaku Hizbullah itu mereka golongan Allah, padahal aslinya mereka Syiah.
yang di Lebanon itu, Hizbullah, itu Syiah, ya. Maka kita nggak bisa menyebut bahwa dia golongannya Allah, karena mereka mengkafirkan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Aisyah dikafirkan, Umar dikafirkan, Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan. Ya kan? Bagaimana orang-orang yang membawa agama Allah, membawa ayat-ayat Allah, membawa hadis-hadis ditolak, dikafirkan. Ya, ini merupakan suatu kekafiran. Orang yang mengkafirkan Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini yang mengkafirkan mereka itu termasuk amal-amal kekafiran. Walaupun kita nggak boleh tunjuk orangnya yang melakukan seperti itu, ini orang kafir, nggak boleh. Yang berhak menentukan itu orang kafir hanya ulama. Ya, harus ditegakkan hujjah bahwa orang-orang itu adalah orang yang mengerjakan kekafiran dan ada syarat dan mawani. Ada syarat-syarat yang harus ditegakkan dan hal-hal yang harus diterangkan kepada orang tersebut. Kalau orang itu menolak, baru bisa dibilang orang itu orang kafir. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bergampang-gampangan dalam mengkafirkan orang. Ya, ada siapa yang menggampang mengkafirkan orang? Khawarij. Orang Khawarij itu kalau ngelihat umat Muslim ngerjain dosa besar, dikafirkan sama dia. Dosa kecil pun dikafirkan. Dan Syiah juga mengkafirkan orang-orang yang di luar mereka. Orang-orang yang gak menyembah Ali dikafirkan sama mereka. Orang-orang yang gak menganggap 12 imam, disebut mereka ada Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah, kata mereka, ke 12 imam. Bahkan 12 imam ini disebut sama mereka itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Ini kekafiran. Ya. Ini jadi kita sebutkan amalan itu amalan kekafiran, tapi orangnya nggak boleh kita tunjuk orang itu kafir, nggak boleh. Ini konsep kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tengah-tengah. Nggak boleh gampang mengkafirkan, nggak boleh juga menganggap remeh orang-orang yang mengkafirkan atau mengeluarkan Ahlus Sunnah atau muslimin dari agama Islam. Nggak boleh bergampang-gampang. Kita harus menuntut ilmu. Gimana caranya kita tahu amalan-amalan yang kafir atau membatalkan dari keislaman? Itu nggak boleh kita kerjakan, harus kita hindari. Ya. Maka ini pembukaannya sedikit, ya. Dan juga yang merupakan kesyirikan tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa dalam kesyirikan itu adalah ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi ke ibadah sedikit. Kita mau masuk ke dalam suatu ibadah yang akan kita terangkan, yaitu berzikir nanti. Tapi ibadah sebelumnya adalah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ad-du'a yang pertama, doa, ya. Ini harus kita catat ini. Apa itu ibadah? Kita kadang-kadang nggak tahu contoh-contoh ibadah. Yang pertama adalah doa, ya. Yang kedua adalah al-khauf, takut, ya. Kita takut sama seseorang atau sama setan itu bisa jadi dalam bentuk peribadatan kita kepada setan. Khauf, al-khauf, ketakut, ya, rasa takut. Yang kedua. Yang ketiga nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. War-raja. Yang ketiga adalah roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tawakul, bertawakal atau menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Nah, ini nggak boleh tawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima adalah ar-raghbah. Ar-raghbah itu juga berharap, ya. Roja tadi berharap, ar-raghbah juga berharap, ya. Ada lagi ar-rahbah pakai hak ini, bukan ar-raghbah. Yang sebelumnya ar-raghbah pakai ghain. Yang setelahnya adalah ar-rahbah. Ar-rahbah, ya, itu ada di doa yang sebelum kita tidur. Kalau kita baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, di akhirnya ada raghbatan wa rahbatan ilaika. Kami berharap dan takut kepadamu ya Allah. Wal khusyuk, ya. Dan khusyuk, ini yang ke-7, ya. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nundukkan diri, maksudnya khusyuk itu enggak main-main gitu. Dalam ibadah itu enggak main-main. Dalam sholat, dalam doa kita enggak main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk sama Allah
merasakan ketakutan kita sama Allah itu namanya khusyuk. Ya. Yang kedelapan adalah al-khasyah. Tadi ada khauf, tapi ini khasyah. Apa bedanya? Al-khasyah ini ada takut juga dalam bahasa Indonesia, tapi takut dengan ilmu. Kalau khauf itu takut nggak dengan ilmu, kata para ulama. Kalau khasyah itu takut dengan ilmu. Ya, ini kedelapan. Yang kesembilan adalah al-inabah. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 adalah al-isti'anah. Oh, nomor berapa? Al-khasyah. Setelah al-khasyah al-inabah. Al-inabah itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat itu adalah bentuk ibadah. Ya, setelah itu tadi nomor berapa ini? 7, 8, 9. 10 al-isti'anah. Ya. Meminta pertolongan. Hadis dalilnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Ya. Setelah itu al-isti'adzah. Meminta perlindungan. Gak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada syaitan, kepada jin, gak boleh. Syirik. Ya. Makanya kita sebut kalau kita takut sama syaitan, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan itu akan kecil sekecil semut. Kecil. Tapi kalau kita takut sama syaitan, ketika takut, syaitan itu akan makin besar. Akan semakin takut orang yang takut sama syaitan. Tapi kalau kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sebutin kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kabur setan takut. Makanya kita disuruh baca ayat kursi. Ya, kenapa? Karena isinya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? Itu semua sifat-sifat terbaik sama Allah. Setan takut dengan ayat itu karena itu ayat yang paling agung di Al-Qur'anul Karim. So ayat Al-Kursi. Setelah al-isti'adzah tadi meminta perlindungan, ada al-istighatsah. Al-istighatsah itu ketika seseorang lagi dalam kesulitan, dalam kesempitan, minta dikeluarkan dari kesempitan. Itu namanya al-istighatsah. Ya, kita sering dengar istighatsah al-akbar, tapi minta istighatsahnya sama siapa? Sama Nabi, bukan sama Allah. Nauzubillah min dzalik, enggak boleh. Istighatsah ini harus cuma boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada selain Allah. Al-istighatsah. Kadang-kadang sama wali soleh yang dikubur enggak boleh. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaith. Ya, ada yang bilang begini, al-ghifni, ya siapa? Ya Sayyid siapa? Al-ghifni, minta hujan. Al-ghifni enggak boleh. Ya kan? Setelah itu ada az-zabah. Az-zabah ini menyembelih, ya seperti yang kita udah kerjakan beberapa hari yang lalu. Ya, menyembelih hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu orang yang satu kisah ini, orang ini disuruh mengorbankan sembelihan. Tapi orang ini enggak punya sembelihan. Akhirnya orang yang pertama ini enggak mau, dia mau mengorbankan sembelihan untuk kepada selain Allah, kepada raja, seorang raja, tapi dia enggak mau. Dia dibunuh, dipenggal kepala, masuk surga orang ini. Tapi orang yang kedua, dia disuruh menyembahkan sembelihan, tapi dia nggak punya. Nah, dia ada, ya udah persembahkan apapun yang kamu punya. Ternyata ada lalat, dia persembahkan lalat, dimatiin, disembelih lalat itu, orang ini mati masuk neraka, kekal di neraka. Padahal dia nggak punya apa-apa. Ya, inilah perbedaannya orang yang menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala atau menyembelih untuk selain Allah. Banyak yang menyembelih untuk laut, untuk gunung dan lain-lain. Nauzubillah min dzalik, enggak boleh ini. Syirkun akbar, syirik yang sangat besar. Setelah itu adalah yang terakhir yang di sini kita sebutkan, padahal masih ada ibadah yang lain, tapi kita sebutkan ibadah-ibadah yang besar aja. An-nazar. An-nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhum mustatira. Ya, yufuna bin nazar, mereka itu menyempurnakan nazar-nazar mereka. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan juga salah satu dari ibadah yang telah kita sebutkan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adalah suatu amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mau kita bahas sekarang. Ya. Mudah-mudahan kita cukup waktunya ya. Ini tinggal nggak banyak waktunya. Yang pertama adalah janji Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim tentang keutamaannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 di sini, 10 ayat yang akan kita sebutkan, bahwa yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 152. Kalau yang bawa Al-Qur'an boleh dibuka silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah aku. Maka apa yang akan mereka dapatkan? Adzkurkum. Aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah fadilah yang paling besar dari seluruh fadilah-fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut kita di sisi Allah di atas malaikat-malaikat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maksud Allah itu juga Allah mengingat kita untuk mengeluarkan kita dari kesusahan. Allah mengingat kita atas doa-doa yang kita panjatkan. Allah mengingat kita atau menyebut kita di depan para malaikatnya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merupakan bentuk syukur adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan apa? Alhamdulillah. Kita sebutkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita senang, kita sebut alhamdulillah. Ya. Maka para nabi, contohnya Nabi siapa yang disebut abdan syakur? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, kenapa dia disebut sebagai abdan syakur? Hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, karena setiap dia mendapatkan nikmat kecil apapun, dia makan dia sebut alhamdulillah. Dia minum dia sebut alhamdulillah. Dia mendapatkan suatu rizki sekecil apapun dia sebutkan alhamdulillah. Maka disebut sebagai abdan syakur. Padahal cobaannya Nabi Nuh begitu berat. Dari 950 tahun berdakwah yang mengikuti hanya 83 orang paling maksimum. Ada yang mendapat 17 orang. 950 tahun. Bayangin. 1 tahun belum tentu 1 orang yang ngikutin dia. Ya kan? Subhanallah. Dan ayat yang kedua yang merupakan keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir ini adalah sebab tumaninatul qalb, tenangnya hati. Ya, hati orang yang biasanya perempuan nih, banyak yang suka enggak tenang nih hatinya nih, suka takut, suka gelisah, ya. Apa kuncinya? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka itu tenang hati mereka ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati itu akan tenang. Tatma'innul qulub, ya. Maka sampai imam-imam dulu, Imam Ahmad, Imam Syekhul Islam, dimasukkan mereka ke penjara oleh pemimpin-pemimpin. Tetapi mereka bilang gak ada masalah aku di penjara, karena surgaku itu di hatiku, kata mereka. Bayangin. Karena di hatinya itu tenang, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir hatinya akan selalu tenang. Yang ketiga adalah zikir yang banyak itu merupakan sifat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang atau ahli surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun di surat Al-Jumu'ah. Berzikirlah kalian kepada Allah
yang banyak, zikir yang banyak, bukan hanya sekali dua kali zikir, tapi yang banyak, agar kalian menjadi orang-orang yang menang. Ayat 10 Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kelima, orang-orang yang berzikir adalah yang keempat ya. Yang keempat, orang-orang yang berzikir ini adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat agung. Di surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat." Oh iya. Surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wadz-dzakirinallaha katsiran, laki-laki dan perempuan. Wadz-dzakirat, Allah sebutkan laki-laki dan perempuan di sini. Az-dzakirat itu perempuan. A'addallahu lahum, Allah menyiapkan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'aziman, ampunan dan pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah dicatat ini nomor 4 ya barusan ya. Iya. Iya, enggak apa-apa, ingetin aja kalau terlalu cepat. Kadang-kadang suka terlalu semangat gitu. Yang nomor 5, al-amr bidzikr fi kulli hal. Orang-orang yang selalu berzikir dalam setiap kegiatannya. Dia duduk, dia berzikir, dia tiduran, dia berzikir. Ini adalah orang-orang yang memiliki akal, kata Allah. Ya, surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah waktu mereka berdiri, waktu mereka duduk, wa ala junubihim, dan waktu mereka bersandar, waktu mereka tiduran. Junub itu maksudnya di atas sisi perut, ya, di atas sisi perutnya, junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka selalu berfikir kepada penciptaan Allah langit dan bumi. Ya. Ini mereka adalah ulul albab, Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulil albab? Ulil albab ini adalah orang-orang yang memiliki akal tadi. Baru Allah sebutkan ayat ini. Mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan selain berzikir, mereka juga bertafakkur. Ini suatu ibadah juga. Bertafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita jalan-jalan, jangan kita jalan-jalan gitu-gitu aja, tapi kita kadang-kadang siapin misalkan waktu berapa, 5 menit, 10 menit tafakkur. Lihat ciptaan Allah, gunung, ya kan, lembah. Kita lihat hal-hal yang begitu agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penciptaan manusia ini sangat-sangat ringan bagi Allah, beda dengan penciptaan langit dan bumi ini. Ciptaan manusia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di surat Ghafir. Nanti kita bisa cek. Di surat Ghafir itu kata Allah, penciptaan manusia ini sangat-sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak melihat itu ciptaan Allah langit dan bumi ini sangat besar bagi Allah, kata Allah. Langit dan bumi. Sampai Allah ciptakan itu, Allah bilang dalam 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Seharusnya kita berpikir supaya kita menguatkan iman kita. Kalau kita berpikir, maka akan lebih kuat lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi nomor 5, ya. Ayat 191, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Surat Ghafirnya sebentar, ayat berapa ya? Penciptaan manusia, surat Ghafir. La khalqus samawati akbaru min khalqin nas, kata Allah Subhanahu wa taala. La khalqus samawati.
ayat 57. Surat Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Betul-betul penciptaan langit dan bumi itu adalah lebih besar daripada penciptaan manusia, kata Allah. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Surat Ghafir ayat 57. Setelah itu masih dalam faedah kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di poin nomor 6. At-tahdziru minal ghaflati 'anil dzikir. Allah memperingatkan kita enggak boleh lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Dan ingatlah Rabb kalian, berzikirlah kalian kepada Rabb kalian di diri kalian tadarruan dengan merendah, wa khifah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadunal jahri dan tanpa membesarkan suara kalian dalam berzikir. Ya, ini poin penting juga nih. Waktu kita berzikir habis sholat nggak perlu dikeraskan suara kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintahnya kita. Ya, surat Al-A'raf ayat 205. Wadunal jahr, dan jangan kalian, nggak perlu kalian keraskan suara kalian dalam berzikir. Wadunal jahri minal qawli, dalam berzikir bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan sore hari. Berzikirlah kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maksudnya kalau kita berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terbebas dari predikat orang yang lalai. Maksud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poin yang ke-6 tadi. Ini poin yang ke-7. Az-zikr afdal min kunuzid dunya. Zikir ini adalah harta dunia yang paling agung, yang paling besar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar, dan betul-betul zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat besar, akbar, lebih besar dari segala sesuatu. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Ya. Yang ke-8, an-najatu 'inda liqa'il adu. Ya. Dengan berzikir kita Allah selamatkan ketika bertemu dengan musuh. Waktu kita berperang, kita bisa diselamatkan oleh Allah dengan berzikir. Di surat Al-Anfal ayat 45, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, jika kalian menemui suatu grup yang memerangi kalian, ketika kalian bertemu nih lagi perang, waktu kalian ketemu, fathbutu, kokohkanlah kali-kali kaki-kaki kalian. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian menang, agar kalian menjadi orang yang menang. Yang nomor 9, yaitu berzikir ketika selesai dari suatu ibadah. Ya. Waktu kita selesai dari segala ibadah, harus kita berzikir. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 200, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikran. Jika kalian telah selesai bermanasik, di sini manasik haji, ya, maka berzikirlah kalian kepada Allah kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat-ingat abah-abah kalian, bapak-bapak kalian. Kan kita suka ya ingat orang tua kita dulu gini, orang tua kita dulu gini gitu ya. Tapi ingatlah Allah seperti itu dengan zikir yang lebih banyak, dengan mengingat yang lebih banyak. Kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikran, atau lebih banyak daripada kalian mengingat orang-orang tua kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain di surat An-Nisa
Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, ini menjadi suatu dalil bahwa ketika selesai sholat itu berzikir, bukan berdoa. Sebentar saya cari ayatnya ini. Qadaitumus shalah ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. Jika kalian selesai sholat, maka ingat, berzikirlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri atau duduk. Wa ala junubikum, dan kalau kalian berbaring, ya. Ini menjadi dalil bahwa orang kalau selesai sholat itu tempatnya berzikir, bukan berdoa. Adapun kalau berdoa, orang mau berdoa nih, dia lagi ada suatu hajat yang mau dia panjatkan, dia doa waktu tasyahud akhir. Setelah dia bersalawat kepada Rasulullah SAW, ya, dengan salawat Ibrahimiyah, bukan salawat yang ada sayyidinanya. Salawat Ibrahimiyah ini ada 8 bentuk, dan di 8-8-nya itu nggak ada sayyidina. Ya, ini perlu kita catat karena banyak orang yang membawa sayyidina ke dalam sholat. Itu kalau di luar sholat oke, nggak ada masalah. Tapi di dalam sholat nggak boleh. Contoh salawatnya yang ma'ruf, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini satu. Ada yang pakai Allahumma barik ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allah innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua. Ada yang pakai azwajihi, pakai dzurriyyatihi, itu banyak. Tapi yang ma'ruf di kalangan kita dua ini yang biasa kita dengar, ya. Yang satunya innaka Hamidum Majid, yang satunya fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini shalawat. Setelah itu baru baca doa-doa yang disunnahkan. Pertama baca doa perlindungan dari 4 azab. Dan perlindungan dari 4 azab jahannam, azab kubur, fitnah mahya wal mamat, fitnatud dajjal. Ya, ada juga tambahan meminta perlindungan dari hutang, al-ma'sam wal maghram, dari dosa dan dari hutang. Ya. Setelah itu ada doa lagi yang diajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, minta ampun. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma alantu. Nanti bisa dipelajari. Setelah itu ada lagi doa yang satu lagi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Minta ampun semua. Setelah itu baru kita doa-doa yang mau kita panjatkan kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, wal yatakhayyar minad du'a. Ya, dan hendaknya pilih doa apa yang kalian mau di tasyahud terakhir, karena itu waktu yang mustajab, waktu yang paling banyak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pertama, kita muji-muji Allah. At-tahiyatu thayyibat, at-tahiyatu lillahi wat thayyibat, atau at-tahiyatu lillahi wassalatu wat thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatu shalawatu wat thayyibat, ya kan? Itu macam-macam. Ada beberapa, ada 6 bentuk tahiyat. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersolawat, ya kan? Setelah memuji, setelah bersolawat baru berdoa. Itu adab yang benar. Adab yang benar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya, kalau di dalam sholat wajib lebih baik jangan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di sholat sunnah nggak apa-apa, insya Allah. Ya. Kalau di sholat wajib lebih baik pakai bahasa Arab. Ya. Boleh banget itu, boleh, sangat bagus. Ya, kalau perlu di waktu sujud juga dipilihlah di waktu terakhir sebelum salam atau waktu sujud. Iya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat. Setelah itu kita minta doa-doa yang kita mau. Lalu kita sebutkan nama-nama Allah, Asmaul Husna wa Sifatihil Ula yang berhubungan dengan doa tersebut. Kalau kita minta rezeki, kita sebut Ya Razzaq,
Kalau kita minta ampun, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya kan? Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang memiliki nama-nama yang terindah, maka kalian berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini barusan nomor 9 ya. Yang terakhir poinnya nomor 10 di ayat yang kita sebutkan ini adalah zikir atau mengingat Allah itu menjaga kita dari waswis syaitan, waswas dari syaitan, ya. Apa ayatnya? Di surat Al-A'raf ayat 201. Ya, surat Al-A'raf ayat 201. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu jika mereka digoda oleh sekelompok syaitan atau lagi dibisikin, lagi digoda, massahum itu maksudnya udah tergoda, bukan lagi digoda, udah tergoda, ya. Idza massahum, ketika dia dipegang oleh syaitan, tadzakkaru, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka berzikir. Apa? Setelah mereka berzikir, fa idzahum mubsirun. Setelah mereka berzikir, langsung mereka melihat terang benderang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mubsirun, basirah. Maksudnya dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Langsung dia tinggalin setan tersebut. Ini maksud dari ayat, ya, ayat yang telah kita bacakan. Ini tentang kelebihan berzikir dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini hanya sebagian kecil, ya, tapi ini insya Allah dapat mencukupi dari fadilah zikir yang ada di Al-Quran. Setelah itu kita akan menyebutkan 10 hadis yang berhubungan dengan zikir, ya, yang faedahnya juga sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis, ya, fadail yang umum dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berzikir ini adalah amal yang terbaik dan yang tersuci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairul a'mal wa azkaha indallah Subhanahu wa taala. An Abi Darda, hadis ini dari Abi Darda, sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan dengan amal-amal kalian yang terbaik? Wa azkaha inda malikikum. Ya udah, yang pertama yang terbaik amal-amal kalian, setelah itu yang tersuci di sisi raja-raja kalian. Inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya di antara kalian. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq, dan lebih baik dari kalian, lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan uang. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian penggal leher-leher mereka, maksudnya perang, kalian membunuh mereka, terus mereka juga membunuh kalian. Wa yadribu a'naqakum, maukah kalian aku kabarkan dari hal yang lebih baik daripada ini? Bayangin, ya, udah tadi terbaik dari amal-amalannya, udah tersuci di sisi para rajanya, yang paling tinggi derajatnya, terus yang paling baik dibandingkan dengan berinfak dengan emas dan perak dan uang, dan lebih baik juga ketika kita berjihad, lebih baik daripada berjihad. Bayangin, ya. Qalu bala, kata mereka, mau ya Rasulullah, kami mau. Kata Rasulullah SAW apa? Zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, kita gak perlu turun ke medan perang, bawa senjata, naik kuda, naik onta, gak harus dipenggal kepala kita, tapi kita mendapatkan amalan yang lebih mulia daripada berjihad, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan
Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini hadis yang pertama. Ini merupakan hadis yang menyebutkan fadilah dari berzikir yang sangat tinggi, yang paling tinggi daripada hadis-hadis yang lain. Dari hadis yang telah kita sebutkan barusan. Maka yang nomor 2 adalah kita akan mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan dengan Allah yang khusus. Ya. Lidzakirin, kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamai atau diliputi oleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ma'iyatullah al-khass. Diliputi oleh perlindungan Allah yang khusus, bukan umum. Kalau umum itu ma'iyatullah al-am, ada ma'iyah yang umum. Ada kebersamaan itu ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum sebagaimana disebutkan di surat Al-Hadid ayat 3, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum. Al-Hadid ayat 3. Ya. Dan Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini kalian berada ini, Allah selalu bersama kalian itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya Allah, bukan. Bahkan banyak firqah sesat yang menganggap Allah itu ada di dalam badan kita, ada di mana-mana. Ya, salah. Masa Allah ada di got? Enggak mungkin. Nauzubillah min dzalik. Masa Allah ada di tempat-tempat yang buruk? Ya kan enggak mungkin. Itu perkataan yang salah. Kalau kita tafsirkan dengan Allah ini ada bersama kalian dimanapun kalian berada, salah. Kalau zatnya salah. Tetapi ilmu Allah selalu bersama kita, betul. Penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah betul selalu bersama kita. Itu namanya ma'iyah al-ammah, ma'iyah yang umum. Ya. Adapun ma'iyah al-khass, kebersamaan, ya, peliput, Allah meliputi seluruh hamba-hambanya yang bertakwa. Ini adalah ma'iyah yang khas. Di sini disebutkan ma'iyah al-khassah ini untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ya, nomor 2 ini hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi. Berarti kalau Allah berfirman dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadis, bukan ayat Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Hadisnya berbunyi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia berzikir atau mengingatku. Lihat di sini. Bersamanya berarti bukan zatnya yang bersama kita, tapi penjagaan Allah, pengawasan Allah, penjagaan Allah yang khusus itu untuk kita. Kalau kita dalam kesulitan, Allah keluarkan kita dari kesulitan. Kalau kita dalam suatu hal yang terdesak, Allah selamatkan kita. Ya, itu namanya ma'iyah al-khass. Idza dzakarani. Kalau dia berzikir kepadaku, aku bersama dia. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir atau mengingatku dalam dirinya aja, maka aku mengingat dia di diriku. Ya, jadi Allah kasih balasan yang setara. Tapi Allah bahkan mengingati di dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia mengingatku di petinggi-petinggi, pemuka-pemuka, pejabat-pejabat gitu. Kalau dia mengingatku di depan mereka, menyebut-nyebutku, mengingatku di depan mereka, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan sebut-sebut mereka, aku akan sebut-sebut orang-orang ini di petinggi-petinggi, pemuka-pemuka yang lebih tinggi, ya, dari mereka. Khairin minhum, yang lebih tinggi dari mereka. Muttafaqun alaihi. Ini hadis ini sepakat para ulama dari kesahihannya. Ya. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang sangat agung kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraf
wa a'zam an yakuna Allah ma'aka wa yadhkuruka, yaitu ketika kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama kita, penjagaan Allah bersama kita, ini adalah hal yang terbesar di muka bumi ini, paling besar, sangat agung di muka bumi ini. Maka hal ini adalah orang-orang yang mendapatkan ini orang-orang khusus, gak sembarangan orang. Gak semua orang bisa mengerjakan hal ini. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Waktu dia naik mobil, dia berzikir. Waktu dia keluar rumah, dia berzikir. Waktu dia naik tempat tidur, dia berzikir. Segala hal yang dia kerjakan, dia berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keberapa ini sekarang? Keempat atau kelima ini? Ketiga ya? Ya, ketiga. An-najatu min azabillah, yaitu selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Mu'adz ibn Jabal. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun amalan qad anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan dari seorang anak Adam, maksudnya seorang manusia, ya, tidak ada suatu amalan pun yang lebih menyelamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik penyelamatannya daripada zikrillah, daripada zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya. Maka Allah menjadikan di sini benteng yang sangat kokoh dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu merupakan benteng yang sangat kokoh, al-hisnul hasin. Bahkan kalau kita pergi umroh atau haji itu, di sana dibagikan di Masjidil Haram itu ada buku kecil namanya Hisnul Muslim. Isinya doa-doa, zikir-zikir yang maksur dari Rasulullah SAW, yang datangnya dari Rasulullah SAW. Namanya Hisnul Hasin, itu maksudnya penjagaan yang sangat kokoh, benteng yang sangat kokoh. Nomor 3 tadi, sekarang nomor 4. Nomor 4 yaitu dibedakannya manusia-manusia ini dari zikir ini dengan apa? Dengan orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi Allah membedakan manusia ini, yang hidup ini semua ada yang mati, ada yang hidup. Padahal pada dasarnya mereka hidup semua. Tapi Allah bilang salah satu mereka mati, salah satu hidup. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, permisalan dari orang-orang yang mengingat Rabbnya atau berzikir kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yadhkuru rabbahu, dan perbandingannya dengan orang-orang yang tidak mengingat Rabbnya, enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul hayyi wal mayyit, permisalannya sebagaimana orang hidup dan orang mati. Ya. Rawahul Bukhari. Maksudnya apa? Maksudnya permisalannya, kalau orang nggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sama aja seperti orang mati, nggak ada manfaatnya hidup. Orang yang lain dalam kubur itu, dia udah nggak bisa beramal lagi, udah nggak dicatatkan amalnya. Ya, tapi beda dengan orang yang masih hidup, dia masih beramal soleh terus, berusaha beramal soleh sampai Allah selamatkan dia dari azab neraka. Ini perbedaan yang dimaksud, ya. Maka juga di sini yang disebut kehidupan dan kematian di sini, orang yang hidup dan orang yang mati adalah hatinya hidup. Orang yang berzikir ini adalah memiliki hayatul qulub, hati-hati mereka itu hidup. Tetapi adapun orang-orang yang tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka mati, ya, atau lalai. Hati mereka termasuk hati-hati orang yang lalai, maka disebutkan mereka adalah memiliki hati-hati yang mati, hatinya nggak hidup.
Ya. Ini nomor berapa barusan ini? 4. Nomor 5, wasiyatu nabawiyah jami'ah. Ya, ini adalah wasiat nabawiyah kenabiannya Nabi SAW yang mencakup seluruh syariat-syariat yang ada. Jadi waktu kisahnya ini ada seseorang yang nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasul, kata-kata gampangnya begini, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang aku pegang kuat amalan itu, yang aku gak mikir ke amalan-amalan yang lain dalam Islam. Ya, kata Rasulullah SAW, lidahmu selalu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini di lafaz hadisnya Anda bacakan bahwa hadis dari Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam ini banyak banget buat aku. Sampai bingung gitu, saking banyaknya jadi bingung. Fa akhbirni bi syai'in atashabbas bihi, maka kabarkan kepadaku ya Rasulullah dengan sesuatu yang aku pegang kuat hal itu. Qala, kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ketika lisanmu itu selalu basah terhadap zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ini wasiat untuk kita selalu basah lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita ini kadang-kadang mengerjakan sesuatu, misalkan sambil masak, sambil jaga anak-anak, sambil apa, itu bisa lisan kita terus berzikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Itu minta ampun. Bisa subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini, la haula wala quwata illa billah ini ghars min kunuzil jannah. Dia adalah tanaman di harta-harta yang ada di surga. La haula wala quwata illa billah. Apa maknanya la haula wala quwata illa billah? Ya betul, artinya itu, tapi maknanya itu maksudnya apa? Maknanya itu kita berlepas diri dari kemampuan kita sendiri atas segala sesuatu, berlepas diri, kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Makanya ada satu doa kalau kita baca di zikir sore itu, nanti habis asar misalkan baca zikir pagi petang, itu kan ada Allahumma aslihni ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan. Jangan kau wakilkan kepadaku perkaraku semuanya walaupun sekedip mata, jangan. Itu makna dari la haula wala quwata illa billah. Makanya orang kalau lagi dalam kesulitan, dia lagi menghadapi segala kesulitan, apapun misalkan yang dia takutin, sebut aja terus la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allah akan selamatkan kita dari situ. Iya, dengan zikir itu kita Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Kita berlepas diri dari daya upaya kita sendiri. Kita serahkan sama Allah, illa billah, kecuali daya upaya Allah Subhanahu Wa Taala. Berlepas diri. Ya. Setelah itu, ini yang nomor 6 berarti ya. Majalisul dzikr riyadul jannah. Majelis-majelis zikir seperti ini, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat ayat-ayat Allah, itu adalah taman dari taman-taman surga. Di mana yang sering kita dengar hadis tentang raudhah, taman surga di Masjid Nabawi, yaitu raudhah min riyadil jannah, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di sini kata para ulama, di antara, ini artinya di antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Karena kan orang banyak yang berebut nih, mau sholat di situ, mau zikir di situ, mau doa di situ, nggak mau keluar dari situ. Padahal yang namanya fadilahnya itu dari hadis yang tadi, bahwa raudhah min riyadil jannah itu maksudnya kata para ulama, dulu itu di situ ada halaqah zikir, ada halaqah zikir, mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala.
mereka menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu pendapat seperti ini. Ada satu pendapat lagi bahwa nanti tempat itu akan diangkat ke surga. Ada pendapat lain. Ya, tapi yang pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, di situ itu dulu ada halaqah dzikr. Ada halaqah seperti ini, kajian-kajian. Ya. Kata para sahabat itu, mereka kalau lagi duduk-duduk nih, mereka bilang, ayo kita duduk-duduk yuk, nu'minu bissaah. Kita mengimani hari kiamat, kata para sahabat. Maksudnya kita ingat hari kiamat itu supaya kita takut. Bukan kita duduk-duduk gak ada yang dibahas, ngomong duniawi ini itu, makan, pergi sini pergi situ, kosong, gak ada isinya. Ya kan? Tapi kalau para sahabat beda, nu'minu bissaah. Kita imani hari kiamat, kita ingat-ingat hari kiamat supaya kita beramal soleh. Seenggaknya kalau kita duduk itu nggak semuanya kita ngomongin itu, tapi adalah kita bahas tentang syariat Islam gitu. Tentang mengingatkan kepada surga, mengingatkan kepada neraka. Kita ingat gitu supaya omongannya nggak kosong aja seperti itu. Waktu kita duduk-duduk sama keluarga, sama teman-teman, ya kan? Jadi orang yang bermanfaat gitu, yang menghidupkan suasana gitu. Jangan ngomong yang nggak ada manfaatnya aja. Ya. Nah, di sini di hadis ini kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka melipirlah, duduklah dulu. Gitu. Kalau kalian lihat majelis zikir seperti ini, masuk, dengerin sebentar. Farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah. Mereka bertanya, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qal, kata Rasulullah SAW, hilaqul dzikr. Itu adalah halaqah dzikr. Kumpulan-kumpulan yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayat-ayat Allah, mengingat hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Maka di sini adalah disifatkan oleh Nabi SAW, hilaqul dzikr seperti ini adalah taman dari taman-taman surga. Ya. Maka perbanyak taman-taman surga seperti ini. Karena dia qita'atun minal jannah. Dia adalah potongan dari surga. Kenapa disebut riyadul jannah? Kenapa disebut taman-taman surga? Karena dia adalah potongan dari surga. Makanya Rasulullah SAW sebut itu adalah riyadul jannah. Karena apa? Karena riyadul jannah itu sesuatu yang sangat agung perkaranya. Ya, ketika kita berkumpul, ya, kita menyebut hal-hal yang mengingatkan kepada surga supaya kita semangat beramal, mengingatkan kepada neraka supaya kita takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hilaqul dzikr, ini merupakan majelis-majelis ilmu yang itu adalah potongan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita memperbanyak itu, kita akan memperbanyak potongan kita duduk-duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang nomor 7 sekarang ya. Tadi nomor 6. Yang nomor 7, al-malaika tabhath an ahli dzikr. Malaikat itu mencari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari itu di muka bumi ini, berkeliling terus. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu bertawaf, muter-muter di jalan-jalan. Muter jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw. Kalau malaikat ini ketemu sama suatu kaum yang mereka lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gini. Mereka ketemu sama suatu kaum yang lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka saling manggil. Tanadaw, halummu, sini. Dipanggil malaikat yang lain gitu. Halummu ila hajatikum. Ini yang kalian cari, ini orang-orang yang ini. Sini. Dicari, dipanggil tuh malaikat semua.
Kata Rasulullah SAW, fayuhuffunahum, maka mereka meliputi orang-orang yang lagi bermajelis zikir itu. Di hadis yang lain disebutkan mereka meletakkan sayap-sayap mereka di atas para penuntut ilmu atau ahli zikir ini, orang-orang yang berzikir ini. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ridhon bima tasna, sebagai bentuk ridho kepada apa yang kita kerjakan, sebagai orang-orang yang berzikir. Ya. Ini mungkin yang tinggal berapa lagi ya? 1, 2, 3. Kayaknya waktunya udah mau habis ini. Ya. Hayfuna biajanatihim illa sama dunia. Maka mereka meletakkan sayap-sayap mereka di langit-langit dunia. Ya, seperti itu. Maka kata Allah di sini, wa fi akhiril hadis, di akhir hadisnya Allah berfirman kepada para malaikat, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku menjadikan kalian saksi bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada 3 hadis lagi dan beberapa, tapi kayaknya waktunya udah habis, ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ana sendiri dan para jamaah sekalian. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar selalu di jalan yang lurus, selalu di atas sunnahnya dan atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala amal syirik, amal yang diada-adakan, amal bid'ah dan amal-amal maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah dan kita mati husnul khatimah. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan keluarga kita semua di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan, silakan ya, Ibu. Kan tentang doa, kan tadi adab-adabnya tuh sudah berzikir, berselawat. Nah, selama ini saya mendoakan anak saya, Ustaz. Nah, tapi doanya tuh belum Allah jaga. Ya, apakah salah satu ini ujian saya, anak saya salah satu ujian saya, atau ini azab atas dosa-dosa saya yang lalu? Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan sebetulnya pasti dialami oleh seluruh manusia, ya. Jadi dalam berdoa itu ada 3 jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah langsung jawab doa itu, langsung terlihat depan mata kita, kejadian hal itu depan mata kita. Ini yang pertama, cara jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tunda pada waktu yang Allah tentukan. Allah tunda pada waktu yang Allah tentukan. Jadi pada waktu itu pasti yang terbaik, gitu. Karena Allah ahkamul hakimin. Allah itu yang paling bijaksana, paling maha mengetahui hikmah dari segala sesuatu. Ya kan, Allah pasti lebih tahu kapan hal terbaik ini akan dikasih pada hal yang waktu yang tepat, gitu. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ya kan? Allah ganti dengan hal yang lebih baik daripada itu. Ya. Terus juga kalau misalkan Allah tunda itu Allah akan kumpulkan menjadi gunung-gunung pahala di hari kiamat nanti. Ya, selama kita berdoa terus Allah kumpulkan itu pahala-pahala, nanti kita akan lihat ini gunung pahala apa ya Allah. Kata Allah, ini doa-doa kamu yang belum aku kabulkan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita berdoa itu, ya berarti hal yang kita menjadi tujuan kita itu udah semakin dekat. Kalau kita dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kita buat berdoa terus. Kita doa di sepertiga malam terakhir, bangun tahajud, sholat, ya kan? Terus kita berdoa. Kita berdoa di antara azan dan iqamah. Kita berdoa di saat turun hujan. Kita berdoa waktu kita safar. Kita berdoa waktu kita sakit. Ini waktu mustajab semua. Kita doa sama orang tua kita, ya kan?
Kalau kita sudah berdoa di waktu-waktu mustajab tersebut, ya, itu berarti semakin banyak kita berdoa, tujuan kita ini akan, doa kita ini berarti akan semakin dekat. Ya, jadi jangan pernah merasa saya kok udah doa belum dikabulin, jangan kayak gitu. Tapi kita terus berdoa terus. Ya karena Allah nggak suka sama orang yang terburu-buru dalam doanya. Ya, jadi kita harus berdoa terus, yakin dalam doa itu nggak boleh ada keraguan. Ini harus jadi poin penting. Kalau kita ragu dalam doa itu, Allah kabulkan atau enggak nih? Ragu, pasti nggak dikabulkan sama Allah. Allah mengabulkan hanya dari doa-doa orang yang yakin. Yakin pasti dikabulkan. Yakin, benar-benar yakin 100%. Jangan ada kekurangan sedikit pun. Ya, ini perlu diperbaiki. Terus juga dalam hal berdoa itu ada hadis tentang orang yang berdebu, lusuh, musafir. Dia musafir, berdebu, lusuh. Maksudnya orang ini udah dalam keadaan yang doanya paling mustajab, gitu. Dia ngangkat tangan tapi nggak dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, terus para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, ini orang ini kok nggak diijabah doanya? Kata Rasulullah SAW, gimana dia mau diijabah doanya sedangkan makanannya haram, minumannya haram, yang dia pakai haram, tempat tinggalnya haram, gimana mau diijabah doanya? Maksudnya apa? Maksudnya kita periksa lagi, ya, dari hal-hal yang kita masukkan ke mulut kita itu hati-hati. Makanan, minuman, pakaian, hati-hati jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang haram. Kalau udah ada hal yang haram, tinggalkan hal-hal yang haram. Misalkan ada perbuatan yang masih kita kerjakan, riba, misalkan. Sekarang riba di mana-mana. Sekarang pakai kartu kredit, gesek, riba, ya kan? Terus pay letter, ya, terus apa? Banyaklah riba aja udah banyak. Terus misalkan dengar musik dan lain-lain yang haram-haram, itu tinggalin semua. Coba kalau kita benar-benar memang kita berharap doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan hal-hal yang haram. Kalau Allah itu mencintai siapa? Innallaha yuhibbul 'abda al-taqiyyal ghaniyal khafi. Allah itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang merasa cukup. Ya, al-ghani, yang merasa cukup, yang kaya hatinya, al-khafi, yang tersembunyi. Ibadahnya tersembunyi, nggak dia tonton-tonton. At-taqi itu bertakwa, berarti dia menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia kerjain, larangannya Allah tinggalin. Kalau Allah udah cinta sama hamba ini, ya, ini ada satu lagi poin. Kalau kita mau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita cek di hadis ini. Ada hadis, ya, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, man adali waliya, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad barazani bil maharibah, maka dia telah mengumumkan perang sama aku. Ya. Dan tidaklah hambaku itu mengerjakan hal yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepada dia. Pertama, kalau kita mau dicintai sama Allah, kita kerjain apa-apa yang diwajibkan. Jadi kita harus tempatkan segala yang wajib itu di atas segala yang lain, di atas yang sunnah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala yazalu yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku itu terus mendekatkan diri sama aku dengan hal-hal yang aku sunnahkan sampai aku cinta sama dia. Ya. Berarti apa? Setelah yang wajib kita usaha ngerjain segala yang sunnah. Setelah itu apa? Kalau aku udah cinta sama dia, fa idza ahbabtuhu, kalau aku udah cinta sama dia, maka penglihatannya adalah penglihatan. Ya. Tangannya yang dia meraba, tanganku. Kakinya di mana dia berpijak, itu kakiku. Ya. Lisannya di mana berbicara, itu lisanku. Telinganya di mana dia mendengar, itu telingaku. Maksudnya apa? Allah jaga semuanya. Dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ma'iyatullah al-khassa yang telah kita sebutkan tadi, kebersamaan dengan Allah yang khusus. Ini khusus bagi orang-orang yang ahli fikir tadi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berusaha mengerjakan yang sunnah. Ya udah selesai dari yang wajib, dia terus mendekatkan diri dengan yang sunnah sampai Allah cintai dia, sampai tercapai kewalian ini, ya kan?
Ini kan berarti waliullah. Kalau orang udah seperti ini waliullah. Sampai kata Allah di akhir hadisnya apa? Kalau dia minta, aku kasih. Dia minta apa aja aku kasih, kata Allah. Dia minta ampun, aku ampuni. Dia minta apa aja, aku kasih. Ya kan? Berarti tandanya apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu doanya pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi terus kita berusaha mendekatkan diri sama Allah, bertobat dari segala dosa kita tobat, ya kan? Kita usaha kerjain tobatnya, diperiksa udah benar belum, udah menyesal belum dari dosanya. Pertama menyesal, 3 syarat tobat, menyesal dari dosa yang dia kerjakan. Yang kedua berhenti dari dosanya, ya kan? Yang ketiga dia berazam atau bertekad untuk nggak mengerjakan dosa itu lagi. Bertekad dulu, bukan berarti nanti nggak jatuh lagi. Bertekad. Ini diperiksa. Kalau dia jujur dalam tobatnya, pasti Allah terima tobatnya. Pasti Allah bersihin dosanya. Terus dia, bahkan orang yang berdosa ini, kata Allah, bukan cuma Allah hapuskan dosanya, Allah ganti dari dosa-dosanya itu dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dosa-dosanya itu dengan kebaikan di surat Al-Furqan. Jadi orang-orang yang berdosa besar itu orang-orang yang dosa besar, orang yang syirik kepada Allah, orang yang berzina, di situ disebutkan di Al-Furqan. Kalau cek di surat Al-Furqan halaman terakhir, ya, 1 halaman dari ayat yang Allah sebutkan walladzina, ya, dari wa ibadur rahman, dari wa ibadur rahman, dari ayat ibadur rahman. Orang-orang hamba-hamba Allah, hambanya Allah yang Allah sandarkan kepada Allah. Itu apa sifat-sifatnya? Kita baca di situ. Orang yang nggak berbuat syirik, orang yang nggak berbuat zina. Tapi orang yang jatuh terhadap dosa itu, Allah sebutkan illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beramal dengan amal soleh, wa amila amalan solihah, dan dia beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Baik. Kalau sepenuh dunia keburukan diganti dengan sepenuh dunia kebaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang seperti mungkin cukup ya, nanti pertanyaannya cukup panjang jawabannya. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya, doa-doa kita semua, dan semoga Allah jadikan kita waliullah, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.